Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oh. Ya, gimana dulur semua? Kabarnya? Moga-moga sehat selalu ya. Dan selalu menjaga diri dari ancaman para ular. Jadi hari ini Abah mau nyontoin gimana caranya mengusir ular atau menangkap ular liar yang galak, yang berbisa, yang kecil atau yang besar. Gimana caranya? Sama Abah mau ditampilin sekarang ya. Jadi Abah ngasih tahu kenapa Abah mau bikin konten ini, karena bulan ini November, Desember, Januari bulannya ular bertelur, menetas. Pasti kalian istilahnya dulur semua penasaran, bah kalau biasanya ular menetas itu berapa banyak sih dan apa bisa masuk ke rumah? Justru itu Abah mau ngasih tahu bahwa hati-hati, bulan ini sampai bulan Januari itu musim hujan, banyaknya ular menetas. Silahkan lihat di berita-berita Google atau apa. Bulan ini itu musim hujan itu waktunya menetas itu biasanya si ular mencari kehangatan di tempat-tempat. Contohnya barang-barang tumpukan kayak genteng atau kayak kayu-kayu bekas di pinggir rumah, itu biasanya di situ sembunyinya. Itu banyak sekali pasti yang bakal kegigit kalau kita nggak tahu ya. Gimana caranya, cara nangkepnya, gimana caranya antisipasi supaya tidak masuk rumah, sama Abah kasih tahu. Satu, cara untuk tidak masuk ke rumah, minimal di rumah itu area lantai harus bersih, sudut-sudut lantai. Jangan ada barang yang menumpuk. Contoh bekas cucian atau bekas apapun itu, atau sampah yang dikresekin tapi numpuk, itu nggak cepat dibuang. Itu hati-hati, itu ular seneng di tempat yang gitu. Nah, gimana caranya supaya bersih? Kalian rapiin. Jangan lupa, jangan pakai garam ya. Jangan pakai garam. Jadi cara ngusirnya harus pakai minyak wangi. Konon katanya Abah dapat info, si ular atau jenis reptil kalau kena minyak wangi yang menyengat itu jadi racun buat tenggorokannya, dan si ular tersebut pasti akan mati. Itu kalau istilah dari anak reptil itu biasanya sariawan katanya kan. Itu jadi harus bersih ya, pakai minyak wangi sebisa mungkin. Ruangan tersebut atau ruangan rumah kita harus bersih, harum juga itu ya. Dan kalau ada lubang-lubang kecil minimal harus ditutupin lah, biar untuk si ular tersebut nggak bersembunyi di lubang-lubang kecil. Nah itu ya. Nah kalau cara untuk menangkapnya, sebentar lagi sama Abah di videoin ya gimana caranya. Oke. Dorong dong channel ini ya, supaya channel ini membangun. Dan jangan lupa tonton sampai selesai. Tunggu saat lagi ya. Ya ini lur, ularnya ini lumayan besar. Jadi minimal kita fokus kalau ularnya panjang ke ekor dulu. Fokus ke ekor. Udah ekor dipegang, kita fokusnya ke kepala. Ingat, fokus ke kepala bukan ke badan. Jadi si posisi kepala di sana, ini ekor di sini. Minimal kita harus bisa megang si kepalanya. Senjatanya buat apa?
Cara megangnya pakai apa maksudnya? Satu, pakaian kita bisa. Kedua, topi kita bisa. Ketiga, pakai kayu. Kalau ada di sekitar kita ada kayu. Keempat, kalau di rumah pakai sapu. Itu kalau di rumah pakai sapu. Nah, jadi intinya fokus ke kepala ya. Minimal kita megang ekor di sini, dia pasti akan berontak gitu. Jadi langsung ke sana ya. Lihatin. Bentar. Contoh kita pakai tangan dulu. Ini pasti dia berontak. Tuh. Dia langsung ngelilit ke tangan. Kalau ini kita pakai tangan. Minimal kalau yang pakai tangan itu harus sudah ahli. Kita pelan sebisa mungkin kita pelan. Contoh. Nih. Ini cara nanggapnya kalau pakai tangan. Ya bisa kelihatan nih ularnya nih, panjang banget. Tuh. Kan? Ini cara megangnya gini. Si kepala di sini nekan. Jangan sekali-kali si telunjuk kita ke arah ke depan, pasti kegigit. Nih, ya. Kalau cara pakai baju, kita diamin lagi. Oke. Diam. Ini kalau cara pakai baju. Tetap kita fokus ke ekor. Ambil. Tuh, dia mulai panik. Minimal kita tenangin dulu. Caranya kita tarik baju, fokus ke daerah mukanya ya. Ke daerah muka kita tutup. Sebisa mungkin jangan sampai ngelihat muka kita lah. Nah ini kalau pakai baju. Jadi si badan itu tidak berbisa, cuman taringnya yang berbisa. Makanya kita aman megang apapun juga. Ya, tuh lihat. Dia kepegang. Oke, cara ketiga. Kita cobain pakai kayu. Diam. Diam di situ. Misalkan kayu yang seperti ini ya. Kayu yang seperti ini. Kita ambil bagian polosnya. Dia udah posisi gini, kita tetap fokus ke kepala. Jadi caranya ambilnya seperti ini. Kita pegang dulu. Pegang ya. Dia diam. Udah kepalanya kepijit, kita ambil pelan-pelan. Nah, aman. Tuh. Mau pakai sapu pun bisa. Tetap kita fokus ke kepala. Jadi sebelah sini nih. Ini udah ketahan sama kayu, sama baju di sini, sama sapu juga di sini posisinya. Nah itu caranya. Ya. Tuh kalau nggak percaya ini besar banget. Oke. Udah, pedesin dulu ya. Nah, tadi udah lihat kan Lur? Nah itu cara-caranya ya. Jadi intinya kalau ularnya panjang atau besar,
minimal kita fokus ekor lalu ke kepala ya, karena yang paling berbahaya itu kepala. Tapi ekor juga jangan dianggap sepele kalau jenisnya jenis sanca. Soalnya kalau jenis sanca atau reticulatus mau lurus itu si ekornya justru tempat mengunci badan kita supaya badan kita menjadi lemas karena kekuatannya luar biasa gitu. Konon katanya 4 kali lipat tenaga manusia, bisa mematahkan tulang juga. Nah itu, dan memberhentikan peredaran darah kita. Itu kalau ular yang besar ya. Jadi fokusnya ke ekor sama ke kepala. Kalau si ularnya kecil, contohnya jenis kobra atau jenis apa ya? King Cobra juga kalau dipegang ekor biasa langsung balik. Yang itu yang paling berbahayanya. Pokoknya yang paling berbahaya yang kecil aja ya. Cobra, King Cobra, bungkak kararas atau gibuk, atau jenis albo, pokoknya yang berbisa tinggi. Yang berbisa tinggi itu minimal kita harus fokus langsung ke muka, karena kalau kobra itu dia bisa menyembur ke arah mata kita atau ke badan kita, takutnya di badan kita ada luka, itu berbahaya sekali. Kita langsung fokus ke mata aja, ke apa istilahnya, ke kepalanya fokusnya. Gimana caranya? Kalau kita benar-benar takut, ya silakan, itu mah gimana kalian mau dibunuh atau mau gimana terserah. Tapi kalau misalkan kita ingin menjaga si ular tersebut supaya nggak mati, minimal kayak gitu, cepit aja si kepalanya. Kalau posisi dia sudah ada di bawah, dia sudah tenang. Tapi kalau dia masih ngancam, ya cara utamanya paling pakai baju sambil kita fokus juga. Soalnya kalau pakai baju dia langsung gigit ke bajunya. Minimal hati-hati si taringnya itu. Jadi tetap kita harus waspada. Hanya untuk orang-orang ahli ya, yang mau nangkap ini, dan orang-orang yang benar-benar bisa. Tapi kalau orang-orang yang ragu, abah mohon jangan, karena bisa membahayakan. Apalagi tontonan ini buat anak kecil, jangan, sebenarnya jangan sekali ditiru, khusus untuk yang berpengalaman atau yang benar-benar pingin bisa cara menangkapnya gitu. Jadi ini bisa buat dicontoh hanya untuk orang-orang yang benar-benar terancam, tapi yang benar-benar mau ngambilnya ya. Awas, hati-hati, pokoknya jangan ditiru aja buat anak kecil, berbahaya. Nah itu ular-ular yang tadi kan, cara pertama mengusir di dalam rumah itu gimana caranya? Bukan sama garam, tapi pakai minyak wangi ya. Kalau misalkan cara menangkapnya kayak gitu, jangan sekali-kali ular lagi muka mulut kita tangkap gini. Biasanya suka kebablasan, kita masuk ke area mulutnya, resiko darah. Nah itu, kalau misalkan dia udah tenang, baru kita fokus ke kepala itu ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu konten dari Abah hari ini. Jangan lupa dorong terus channel Abah ini supaya membangun. Dan jangan lupa juga subscribe, like, and share. Untuk berbagi ilmu kepada yang lain, bisa bagiin video ini ke komunitasnya atau ke grup FB, WA, atau IG. Silakan, itu terserah kalian, yang penting bisa berbagi ilmu. Oke, mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata ya. Kalau emang kalian lebih ahli, mohon maaf, ini hanya berbagi aja ilmu ya. Oh iya, terutama buat anak reptil, kalau bisa ular apapun itu jangan dipegang-pegang lehernya kayak gini, supaya dia tidak stres ya. Yang bagi yang nonton ya, anak reptil, jangan sekali-kali megang kepala ular kayak gini. Itu walaupun dia jinak, jangan, lebih baik di badan aja kalau dia jinak. Soalnya bisa stres ke ularnya. Oke, terima kasih ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oh!